Juga terbaik kedua dan juga Obarasang, mana dia? Dan juara pertama kita Amato Rudo. Kali ini silakan boleh dampingi Pak Bamsud, kita akan berfoto bersama-sama. Mas Eko, Mas Eko. Angkat piala kebanggaan kita. Kita berikan tepuk. Sedang menyaksikan BRZ Super Series race yang keduanya. Ya, race kedua itu yang keempat ya. Betul. Jadi untuk saat ini posisinya bagaimana nih Om? Siapa saja yang di depan dan ada siapa saja di pertarungan kali ini? Ya, saya lihat ini cukup seru sekali ya. Jadi memang tadi mulainya juga agak terlambat karena ada accident di race sebelumnya. Tapi tidak mengurangi semangat para pembalap BRZ Super Series untuk melakukan start yang dengan baik. Ya, di sini kita memiliki susunan grid, yaitu yang paling depan di kelas Pro ada Demas Agil, ada Rio SB, dan di posisi ketiga di overhaul ada Mr. Henry Hongkong. Henry Hongkong. Di kelas yang Pro AM ya. Dan menurut Om sendiri kenapa Om Fitra Eri bisa ada di posisi kelima nih sekarang? Nah, itu dia. Saya juga mempertanyakan ya kenapa posisi Fitra Eri bisa turun sekarang ada di overall yang kelima ya. Iya, sepertinya ada trouble atau mungkin ada sesuatu yang terjadi ya. Iya betul, mudah-mudahan sih tidak ada yang serius ya. Tapi kalau dilihat dari sini sepertinya Om Fitra Eri berusaha mengejar. Oh ternyata ada yang out itu? Ini. Nomor 1234 Victor Sanjaya dari Batam. Victor Sanjaya. Iya, sepertinya out dia.
Victor Sanjaya juga kemarin ini ya menang di kelas rookie juga ya Om? Ya, dia podium 2 di kelas rookie dia. Nah, ini kita lihat. Inilah dia Henry Hongkong ya 09. Dan di belakangnya dikejar oleh Sudarmono, betul? Betul. Sudarmono juga tidak mau kalah dengan Henry Hongkong. Ya, ini kita lihat di pertarungan kelas Pro EM ya. Pro EM ini ada Henry Hongkong, ada Sudarmono, dan yang ketiga ada Denny Romel Samuel. Nah, ini perebutan podium nih. Wah, kita seru sekali nih. Kalau untuk kelas Pro EM kemarin dengan Henry Hongkong ya untuk posisi pertamanya atau Om Sudarmono? Sudarmono ya, Sudarmono kemarin posisi satunya. Nah, ini kita lihat seru sekali itu fight-nya dia. antara Henry Hongkong dan Sudarmono ya. Di tingguan terakhir salib penyalip. Wah, sepertinya melakukan slipstream nih Sudarmono. Yes, tapi untuk BRC Super Series ini dia memang single tuner aja atau mungkin bisa memasukkan part-part lainnya Om? Kalau untuk balap ini? Ya, karena ini balap one make race, jadi semua parts yang terpasang itu seragam, semuanya sama. Dan itu hanya dari Subaru atau enggak juga? Jadi parts-parts itu merupakan kombinasi ya dari tuner-tuner dari merek-merek ternama di Jepang ya dan di Amerika. Jadi seperti kaki-kaki itu menggunakan Cusco, ya velg menggunakan Braid, dan Aerokit menggunakan APR Performance seperti itu. Oke, tapi sisanya menggunakan part-part dari Subaru sendiri? Ya, untuk mesin dan lain-lain semuanya masih original Subaru. Oke, berarti ini menggunakan mesin boxer ya? Ya, boxer 2400 cc. Apakah mereka boleh merubah dari spek mesinnya? Kalau mesin nggak boleh, mereka harus sama semuanya. Sama semua tapi boleh remap aja ya? Iya, betul. Nah, ini ada sensor. Apip Ginanjar dan Wildan. Ini pertarungan kelas EM nih. Pertarungan Posisi 2 dan kelas 3. AM, Apip Ginanjar dan juga Wildan Rizyansyah. Iya, betul. Untuk kelas rookie Agung Setiadi lumayan cukup di atas nih Om, ada di posisi kelima Agung Setiadi. Iya, saya rasa Agung Setiadi ini di rookie dia selalu yang paling tercepat ya. Dari ronde pertama kita udah melihat kemampuannya sudah melebihi rata-rata pembalap kelas-kelas yang lain nih. Kalau saya lihat. Bahkan bisa melewati Om Fitra Eri kali ini. Oh, enggak, itu karena mungkin ada Mas sesuatu Fitra ya ya. sesuatu. Jadi mungkin pembalap Agung ini sedang melakukan towing. Wah, Oh, Sudarmono ada. Sudarmono. Oh, langsung bisa melanjutkannya lagi. Dan kalau misalnya Om Agung Setiadi ini di kelas rookie sudah bisa berturut-turut ada di posisi pertama, apakah dia bisa naik kelas Om? Bisa naik ke AM? Bisa ya. Saya juga. Tahun depan mungkin bisa naik ke kelas EM. Pro EM. Oh, inilah dia replaynya dari Henry Hongkong dan juga Sudarmono. Bernafsu ya melakukan tikungan terakhir jadi overshoot dan oversteer. Wah, sayang sekali. Fight di antara Demas Agil dan juga Rio SB juga masih kita tunggu. Dan di sektor pertama serta sektor kedua ini sudah dikuasai oleh Om Rio SB. Dan untuk sektor 3 dan juga sektor 4 dikuasai oleh Demas Agil. Jadi ini seimbang ya, sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan juga sektor 4. Tapi top speednya bisa kita temui di 178 km per jam by Rio SB. Betul-betul cepat sekali. 10 laps to go. Yes, 10 laps to go. Sudarmono masih berusaha melaju lagi setelah tadi melintir sedikit mobilnya.
yes, Agung Setiadi sudah mulai naik lagi, posisinya menuju posisi yang keempat. Ya Mbak Alia, aku mau bahas sedikit nih. Seperti ada yang menarik di race ini. Yes, bagaimana tuh Om? Kalau saya lihat, rupanya yang memakai aerokit sudah bertambah ya. Kalau kemarin saya melihat ada beberapa mobil yang belum memakai aerokit secara lengkap ya, mulai dari splitter, ada yang pakai splitter aja, ada yang pakai wing aja. Nah, tapi saya lihat kali ini semuanya sepertinya sudah memasang aerokitnya dengan baik, tapi mungkin saya ada lihat satu ini mobil nomor start Hanya 5 ya. yes, Ya, atas nama baru Dinamo satu ini ya. belum memakai aerokit, tapi kita lihat masih cukup oke ya. Mungkin, nah ini seperti Oh, ini yang ini nih. terjadi. Wah iya ini overshoot spin ya. Ya untung saja tidak masuk ke gravel ya. Yes, Kalau masih enggak, bisa melanjutkan ya. Jadi sebenarnya aerokit ini tidak diwajibkan. Aerokit yang untuk round 3, 4, 5, 6 ini sifatnya opsional. Oke. Tapi saya lihat karena mungkin ya pembalap-pembalap yang sudah memasang aerokit ini merasakan manfaat lebih ya, benefit Ya, lebih pastinya ya dengan ya, aerokit. mungkin dengan adanya aerokit nambah kestabilan dan juga waktunya bisa lebih baik. Karena Betul. tadi di sesi kualifikasi Dimas Agil berhasil mencatat 1 menit 50 detik 1:50 1 sekian. Itu kan berarti ada improvement ya. Ada improvement. Ya, jadi mungkin ada beberapa pembalap yang ingin menambahkan aerokit di mobilnya. Seperti saya lihat ini pembalap dengan nomor 9 Henry Hongkong ini kemarin saya lihat nggak ada wingnya. Iya, tapi yang race round ini pakai wing dia. Oke, berarti wing itu terpisah nggak dengan splitter? Iya. Terpisah, Iya, jadi terpisah. bisa dibeli terpisah ya. Iya. itu? Tapi nanti di round berikutnya sudah diwajibkan pakai wing, pakai splitter juga sudah diwajibkan. Untuk round 5-6 sebenarnya sifatnya masih opsional. Tapi kalau Oh, dilihat, tetap opsional. ya kalau dilihat seperti ini mungkin seluruh pembalap harusnya round berikutnya sudah pakai aerokit Tertarik semua ya ya. melihat perubahan waktunya karena cukup signifikan pasti. Nah ini. Ya. Ya sepertinya ini pertarungan antara Sudarmono dan Denny Romel di Denny kelas Romel. Pro EM ya ini, kelas Pro EM. Ya saat ini di Pro EM berarti masih didominasi oleh Henry Hongkong, kemudian Denny Romel Samuel dan juga Sudarmono. Wow, terlalu bernafsu, mungkin Terlalu melakukan nafsu. late breaking ya, jadi ya hampir saja. Dari Dewa United Motorsport. Ya, terus ditempel oleh Sudarmono dan di belakangnya ada Vindram Boy juga ini. Vindram Boy, Ikut Vindram Boy. bertarung. Jadi ini perebutan podium ini. Ini kan Untuk kelas Pro EM. iya. Di Denny Romel posisi 2, Sudarmono posisi 3 dan Vindram Boy posisi 4. Nah, ini mantap sekali. Sudarmono menyusul. Oh, Tadi Vindram Boy, Vindram Boy Vindram Boy. melakukan aksinya dari luar. Kita lihat. Oke. Vindram Boy. Ini Donny Romel sama Billy Wish ya. Ini ya. Billy Wish. Ada kejadian di sana. Aduh, kita tunggu replaynya ya karena tadi belum cukup jelas. Sepertinya masih aman saja. Masih aman, masih bisa lanjut. Wah. Wah, sepertinya ban belakangnya mengalami kerusakan ini. Mungkin safety car dikeluarkan, safety car deploy Yes, atau kita menunggu informasi dulu. ya, sepertinya ada akan ada safety car. Ini dia replaynya. Ya, di tikungan Danantara ini Romel, Oh, ternyata Billy ada Billy Wish. Wish yang mungkin habis melintir ya, jadi wah. Wow. Jadi ini mungkin tidak terhindarkan ya. Oke, kita sedang menunggu apakah akan ada safety car. Yes, dan ini ada Rio SB di posisi keduanya masih mengejar Dimas Agil. Eight laps to go.
Masih cukup banyak waktu Rio SB untuk mengejar Demas Agil. Sebenarnya cukup jauh gapnya 4 detik. Cukup jauh 4 detik gapnya. lebih ya. Oke, yellow flag di sini sekarang. Oke. Full course yellow ya. Demas Agil dengan Dewa United Motorsport XMS RT. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa, nomor 18 Fitra Eri dari Bumi Dia Racing Team. Sepertinya saya ingin bertanya kepada Om Fitra Eri setelah ini apa yang terjadi, apakah ada kendala di mobilnya.
Oke, Fitra Eri setelah tadi bisa menyalip dari seorang Henry Hongkong dan sepertinya sekarang sudah tersalip lagi. Dan juga Demas Agil bisa memberikan gap yang cukup banyak ya kepada Rio SB. Dan sepertinya tadi saat sesi qualifying saya juga sempat bertanya dengan Om Fitra Eri apakah yang terjadi dengan mobilnya, dan beliau bilang katanya sepertinya ada kesalahan pada bagian remnya, seperti terlalu dalam dan beliau masih mau ngecek lagi. Mungkin juga ini adalah imbas dari yang beliau tadi katakan saat lagi qualifying. And yes, 2 laps to go. Masih ada pertarungan antara Fitra Eri dan juga Henry Hongkong untuk perebutan overall 3 ya. Last lap, Demas the Rockstar Agil. Memang nanti kita harus bertanya kepada dia kenapa bisa menciptakan gap sebanyak 7 detik dengan Rio SB di belakangnya dan juga Om Fitra Eri di belakangnya. Yes, Demas Agil menguasai sektor 3 dan juga sektor 4. Sedangkan sektor 2 dikuasai oleh Om Fitra Eri dan juga sektor 1 dikuasai oleh Rio SB. And this is it. Subaru BRZ Super Series Race 2. Sudah dapat kita pastikan namanya Demas Agil. Congratulations Demas Agil. Congratulations Rio SB. Congratulations Om Fitra Eri. Congratulations untuk Om Henry Hongkong dan juga congratulations untuk Agun Setiadi. Sesaat lagi kita akan bertemu di sesi Parc Fermé.
a festival of speed. Mandalika Festival of Speed. Mandalika Festival of Speed. Gil. Congratulations juga untuk Om Fitra Eri dan juga Om Rio SB. Congratulations. Congrats Om. Baiklah, Mas Demas Agil, gimana ceritanya bisa meninggalkan gap sejauh itu di depan dari Rio SB dan juga Om Fitra Eri? Ya, saya juga nggak nyangka sebenarnya. Saya pikir akan bisa fight, cuman ternyata alhamdulillah mobilnya lebih konsisten dibanding mobil Rio sama mobil Om Fitra mungkin yang ada masalah katanya. Jadi hari ini hasil yang baik dari pole position lalu di juara. Terima kasih kepada tim Dewa United, terima kasih kepada semua sponsor, terima kasih kepada Subaru BRZ menyelenggarakan eventnya dengan baik, semua lancar. Mudah-mudahan seri berikutnya bisa mengulang lagi. Yes, congratulations. Kita ketemu di podium ya sebentar lagi, silakan. Baiklah, untuk Kak Rio boleh kita minta waktunya dulu. Kak Rio, congratulations sekali lagi. Gimana tadi kenapa bisa meninggalkan gap sejauh itu dengan Kak Demas Agil? Bisa ada gap sekitar 7 detik. Ya, pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu. Alhamdulillah ini udah berhasil finish juga. Mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor, tim RMS, dan juga orang tua saya dan istri saya dan keluarga yang sudah datang mensupport di sini, termasuk yang di rumah juga. Untuk balapan seri 4 ini, kebetulan tadi emang sedikit ada perubahan pada handling, dan untuk race pace juga dibanding race yang seri sebelumnya itu cukup drop jauh. Tapi ya tadi kita coba konsisten aja, bawa semampunya, karena yang penting kita bisa finish dengan selamat dan bisa mengkoleksi poin itu aja. Berarti tadi memang ada kesalahan teknis dan ya udah kita play safe aja ya supaya tetap aman seperti itu. Belum tahu pastinya, tapi handlingnya rasanya berbeda gitu. Terima kasih banyak, congratulations sekali lagi. Kita akan bertemu di podium seremoni dan Om Fitra Eri, congratulations. Om, kan tadi saat qualifying juga Om Fitra sempat bilang katanya sempat ada kesalahan di rem mungkin. Apakah ini akibatnya atau gimana? Enggak, ini beda. Jadi walaupun di kualifikasi itu ketiga, tapi sebenarnya pace-nya tuh deket-deket. Jadi tadi expect-nya kita bisa fight bareng-bareng, tapi begitu tikungan pertama, itu mobil langsung understeer parah, nggak pernah kejadian seperti itu sebelumnya. Nah, sepanjang balap kita itu kalau belok kanan understeer, kalau belok kiri oversteer. Jadi ada something really wrong.
Nah kita nggak tahu, kita mau selidikin karena kita semua pakai ban 4 baru gitu kan. Nah nanti kita mau selidikin apakah dari faktor bannya, apakah faktor dari kaki-kakinya, itu nggak tahu. Tapi yang jelas begitu tikungan pertama langsung tahu, wah ini nggak bisa fight ke depan. Akhirnya berjuang buat mempertahankan posisi 3 aja karena ada Sudarmono, ada teammate saya Agung yang dengan kaki-kaki saya yang pincang seperti ini jadi berimbang sama mereka, dan alhamdulillah akhirnya bisa posisi ketiga. Serinya masih panjang. Yang jelas kita akan langsung selidikin kenapa, karena tadi saya juga ngobrol terus sama engineer di radio gitu ya. Belum tahu, yang jelas bannya baru, cuman memang ban baru tuh biasanya kita periksa dulu, ini kita nggak pakai periksa, kita langsung pasang. Tapi bisa juga karena hal-hal lainnya itu kita harus cek dulu. Tapi tadi kan memang sempat ada di posisi 5 ke belakang justru, dan akhirnya bisa tetap di posisi ketiga. Itu keren banget sih Om, congratulations sekali lagi. Kita ketemu di podium ceremony ya. Thank you so much Om. Congratulations untuk Kak Demas Agil, congratulations juga untuk Om Fitra Eri dan juga untuk Om Rio SB. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ricky di podium. Thank you so much.